Acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu Rakernas dan Tasyakuran DPP PTGN Sekjen yang akan dipimpin oleh Sekjen PTGN kita, yaitu Mas Faisal. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah merawat kita, yang telah memberikan kita kesehatan dan luang waktu untuk hadir bersama-sama menghadiri acara halal bihalal tahunan dari Perkumpulan Tukang Gigi Nasional yang bertempat di Sekretariat PTGN sekaligus kediaman Ketua Pembina kita, yaitu Kiai Haji Raden Ahmad Lutfi. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan atas hadirat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala beliau memberikan kita tuntunan dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yakni Islam. Ketiga kalinya terima kasih tak henti-hentinya kita sampaikan kepada pembina, ketua pembina kita, yaitu Kiai Haji Ahmad Lutfi, yang selalu memberikan perhatian penuh kepada pekerjaan kita, yang selalu mengawal sejak pertama kali kita mendengar adanya regulasi mengenai tukang gigi hingga saat ini kita masih bisa menekuni pekerjaan ini, bahkan diharapkan masih terus bisa turun temurun kepada generasi-generasi di bawah kita. Keempat kalinya kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia berikut jajarannya yang telah mensedekahkan waktunya, mensedekahkan tenaganya, sehingga kita bisa menghadiri tempat ini dengan layak, sehingga kita bisa berkumpul dengan difasilitasi oleh Ketua Panitia Pelaksana beserta jajarannya. Adapun agenda kita pada siang hari ini yaitu halal bihalal dan Rakernas PTGN, yang agenda ini adalah agenda wajib kita, agenda tahunan kita setelah
1 tahun ada di rantau, kemudian kita pulang kampung, mudik, dan berkumpul dengan keluarga besar kita di kampung kita. Lalu kita tidak lupa untuk juga berkumpul dengan rekan-rekan sejawat kita, sehingga acara halal bihalal setelah kesekian kalinya Dewan Pengurus Pusat PTGN terus ingin merekatkan sekaligus memberikan informasi-informasi penting tentang pekerjaan kita dengan acara halal bihalal ini, sekaligus Rakernas Perkumpulan Tukang Gigi Nasional. Untuk tahun ini, alhamdulillah, tema yang kita angkat bukanlah tema yang berat. Artinya kita tidak ingin selalu, bahkan kalau bisa tidak ada lagi permasalahan-permasalahan mengenai pekerjaan kita. Pada kesempatan tahun ini, tema yang kita angkat yaitu adalah tasyakuran atas dihapusnya RUU KUHP nomor 276 tentang tukang gigi dari program legislasi nasional tahun 2020-2024, di mana sejak tahun 2020 pengurus khususnya dari Dewan Pengurus Pusat selalu menginformasikan bahwa ternyata apa-apa yang telah kita perjuangkan sejak 2011 mengenai regulasi yang berbentuk peraturan Menteri Kesehatan ternyata itu terus berlanjut, sehingga pada 2019 kemarin pembina kita mengabarkan kepada saya secara pribadi sekaligus juga kepada Wasekjen yaitu Saudara Fauzi bahwa apa yang ditakutkan dari sekedar adanya peraturan Menteri Kesehatan ternyata benar-benar muncul, yaitu dengan adanya rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana, bahwa dengan peraturan Menteri Kesehatan saja, dengan adanya undang-undang praktik kedokteran, ternyata kompetitor kita masih terus berupaya, terus melakukan upaya-upaya penggiringan untuk bisa melakukan kriminalisasi terhadap kita sebagai pekerja tukang gigi, yang alhamdulillah melalui perjuangan sejak 2019 sampean bisa melihat melalui berita-berita online di Google, silakan sampean ketik nama saya sekaligus PTGN yang dengan tegas menolak tentang adanya munculnya rancangan undang-undang RUU KUHP nomor 276 yang isinya justru lebih mengerikan ketika kita bandingkan dengan undang-undang praktek kedokteran ataupun peraturan Menteri Kesehatan. Sampai bisa ketik dan browsing di internet, di situ muncul penolakan tegas kita dari saya selaku Sekretaris Jenderal DPP PTGN menyatakan dengan tegas, bahkan kalau memang dibutuhkan akan mengerahkan sampai 9.000 orang untuk turun ke jalan dalam rangka melakukan penolakan-penolakan tersebut. Dan itu tidak mungkin bisa diwujudkan jika kita secara organisasi tidak kompak melakukan upaya-upaya tersebut. Artinya apalah seorang Faisal ketika tidak ada sampai yang bisa hadir pada pagi hari ini
bisa dikatakan hanya 1% dari jumlah kita secara keseluruhan. Tetapi itulah bahwa organisasi akan terus merajut dan menjahit kebersatuan kita untuk terus melakukan upaya-upaya perlawanan terhadap regulasi yang nyata-nyata mengancam pekerjaan kita. Dalam memenuhi tema ini, saya berharap kita nanti benar-benar mengekspresikan tentang keberhasilan upaya kita sejak 2019 dan kemudian diumumkan pada tahun 2022 kemarin bahwa RUU KUHP nomor 276 telah resmi dihapus dari program legislasi nasional, sehingga kita bisa lebih leluasa, bisa dengan tenang melakukan pekerjaan kita sebagai tukang gigi. Apa yang telah disampaikan oleh ketua pembina kita bahwa jangan pernah menyerah untuk menggalang kebersatuan kita sebagai sesama pekerja tukang gigi, bahwa jangan pernah menganggap enteng atau meremehkan upaya-upaya dari pihak luar untuk mendiskreditkan kerja-kerja kita. Jangan pernah kita rela terhadap upaya-upaya kriminalisasi yang dibungkus dengan regulasi pemerintah. Di sini kita harus selalu menegaskan bahwa komitmen kita melalui Perkumpulan Tukang Gigi Nasional tidak akan menyerah demi untuk menjaga tradisi turun-temurun kita, yaitu pekerjaan tukang gigi ini. Agenda pada pagi hari ini juga ada sesuatu yang ingin kita sampaikan, bahwa beberapa bulan yang lalu ada permintaan dari anggota yang sifatnya masif sehingga tidak bisa ditolak oleh Dewan Pengurus Pusat, yakni tentang melengkapi kartu tanda keanggotaan setiap anggota PTGN untuk memiliki sertifikat yang bisa dipajang di setiap ruang-ruang prakteknya, yang sertifikat tersebut secara penuh melalui forum ini kami Dewan Pengurus Pusat menyatakan bahwa dengan diakuinya sampean-sampean semua dan seluruh anggota PTGN yang kemudian mengantongi KTA maupun memajang sertifikat keanggotaan akan mendapatkan upaya advokasi dalam perjuangannya demi bisa melakukan kerja-kerja sebagai tukang gigi dengan diiringi rasa aman, karena masih banyak beredar isu-isu yang mengatakan bahwa pekerjaan kita ini rawan untuk
dikriminalisasi, dan sebaliknya sebenarnya seluruh anggota juga sudah mafhum bahwa seperti yang diceritakan oleh pembina kita tadi, pernah ada LSM, yaitu Lembaga Sosial Masyarakat, yang pernah mengatakan untuk mendapatkan rasa aman dalam melakukan kerja-kerja sebagai tukang gigi, diminta untuk membeli sertifikat produk-produk mereka yang ditawarkan kepada waktu itu di daerah Jakarta Timur dengan harga 300.000, yang waktu itu anggota aktif yang saya hitung dalam sebuah pertemuan di rumah saya waktu itu ada sampai sekitar 750 orang yang ini kemudian ditawari untuk mengantongi sertifikat, yang dengan sertifikat tersebut dijamin keamanannya, bahkan mengatakan bisa mengatur seluruh dinas kesehatan agar supaya tidak melakukan upaya-upaya penutupan terhadap pekerjaan tukang gigi. Anehnya, tawaran itu muncul bahkan sebelum adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871, yang cikal bakal dari kemunculan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871 tersebut juga sudah didahului pada tahun 2004, yang alhamdulillah bisa digagalkan melalui upaya internal DPR RI waktu itu melalui ketua pembina kita, tetapi akhirnya harus lolos dan keluar pada tahun 2009, yaitu Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 24. Nah, hal-hal tersebut yang selalu menghiasi kerja-kerja kita, dan dari Dewan Pengurus Pusat juga ingin menyampaikan untuk tidak salah tafsir tentang kenapa Dewan Pengurus Pusat PTGN kali ini pada tahun ini akhirnya dengan berat hati harus mengamini permintaan dari anggotanya yang terhadap kepemilikan sertifikat tersebut sebenarnya tidak ada paksaan, tetapi kami akhirnya harus menyerah pada tahun ini, harus mengeluarkan sertifikat keanggotaan yang dengan memiliki sertifikat keanggotaan ini kami dari Dewan Pengurus Pusat menyatakan akan terus melakukan upaya-upaya advokasi jikalau ada upaya-upaya kriminalisasi dari siapapun. Dan pada kesempatan ini kita juga mengatur timing kapan dibagikannya sertifikat tersebut, walaupun masih secara simbolik kepada beberapa orang yang sudah disiapkan oleh jajaran kepanitiaan. Untuk penyerahan ini, kami yang ada di Dewan Pengurus Pusat akan memanggil beberapa orang untuk kemudian diabadikan secara simbolis
penyerahannya terhadap masing-masing anggota yang sudah dipersiapkan oleh pihak kepanitiaan. Dan saya selesaikan sampai di sini. Sambutan tasyakuran dari saya selaku Sekretaris Jenderal Perkumpulan Tukang Gigi Nasional, yang jikalau nanti ada pertanyaan atau ingin berdiskusi mengenai pekerjaan kita, bahkan kenapa masih penasaran kok akhirnya PTGN mau mengeluarkan sertifikat keanggotaan, padahal sampai sekian tahun sejak 2014 DPP tidak pernah mau untuk mengamini. Tetapi karena desakan itu begitu masif dan bisa dikatakan terus-menerus, sehingga kami bermusyawarah di Dewan Pengurus Pusat, sehingga pada tahun ini kami mengeluarkan sertifikat keanggotaan bagi seluruh anggota Perkumpulan Tukang Gigi Nasional. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen, semoga akan menjadikan dorongan penyemangat buat kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Untuk acara selanjutnya yaitu pembagian sertifikat yang akan dilaksanakan oleh Ketua Umum kita yaitu Bapak Abdul Qadir. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembagian sertifikat ini yang kami panggil hanya perwakilan ya. Yang kami harap yang kami panggil segera maju. Yang pertama yaitu Muhammad Khalil dari Tanggul. Ya, ini dari Tanggul Kulon, mewakili teman-teman kita tukang gigi dari Kabupaten Jember ya. Yang kedua Ahmad Yasin Habibi Kaltara. Habibi, ya saudara Habibi, moga maju langsung berdiri nanti kami bagi. Yang ketiga Abdul Somad dari Samarinda. Abdul Somad. Yang keempat Abdul Khalid dari Ternate. Khalid pernah nih luar jelek luar Ternate. Terus Ayub dari Papua. Andre dari Papua. Kepada Bapak Ketua Umum kita untuk acara selanjutnya yaitu diskusi tanya jawab. Mana tahu ada saudara-saudara kita yang hendak bertanya ataupun ada sesuatu yang mau disampaikan, bisa. Acara ini dipimpin oleh Pak Sekjen kita. Monggo Mas Besol, kami persilakan.
Acaranya santai, rokok. Monggo. Alhamdulillah dari DPP memanfaatkan telah berkumpulnya kita pada kesempatan hari ini untuk bisa berinteraksi langsung, untuk bisa memberikan jawaban terhadap rasa penasaran dari seluruh anggota yang sudah menyediakan waktunya untuk hadir. Jadi untuk sesi tanya jawab kali ini saya berikan 3 sesi. Dengan sesi pertama saya berikan kepada 3 orang penanya di sesi pertama. Monggo silakan. Perkenalkan nama, asal, praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Abbas, domisili Jawa Tengah, tapi prakteknya di Tangerang. Temporan, asli Temporan, Laurasan. Engki, Temporan, Talanggong, sejenak. Dan kereta kebi sebenarnya daerah-daerah sejauh Kalimantan, Papua, Ternate, Amawai pun kula pribadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, makin suasana lebaran. Yang ingin saya tanyakan adalah tema tasakuran atas dihapusnya RUU KUHP nomor 276 tentang tukang gigi dari Prolegnas tahun 2020 sampai 2024. Yang ini saya tanyakan karena menyangkut dengan profesi kita bersama, yaitu tukang gigi. Apa kaitannya RUU ini yang diperjuangkan diperjuangkan oleh DPP, dihapus? Apa mungkin karena ada satu yang berkaitan dengan pekerjaan kita? Yang kedua, harus bagaimana kita untuk bekerja supaya kita bisa tenang, tentram, bekerja dengan seksama untuk memperjuangkan profesi kita. Mungkin itu saja Pak Sekjen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mana tahu ada yang lain. Pertanyaan dibatasi 3 orang. Setelah 3 orang nanti akan dijawab oleh Pak Sekjen, baru nanti dibuka pertanyaan lagi. Monggo, silakan. Santai ya, santai. Monggo, Banyuwangi. Oh, ngerek Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sertifikat mencoba tanya. Kenal lagi di Pak Asmana dari Kadima. Haji Muhammad Farhan. Muhammad Farhan. Bade kasama. Bade tercatat. Iki cuma ini kan. Oh, ini Tanggul. Tanggul Jalan Sabu. Tanggul Jalan Sabu. Nomor 74. Mengenai selain kejuan apa kan Tom? Mengenai sertifikat, kan banyak stamilo. Oh iki. Nanti saya tanya kita dulu. Iki. Kelanjutannya. Oh iki. Iki mana jawab di Pak Sekjen? Oh saya antar di Poncokop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngereng menabi beresiki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua DPC Kabupaten Banyuwangi yang bertanya tentang masalah sertifikat, karena saat ini sertifikat masih belum diproses dan KTA pun juga sudah banyak yang miliki, bahkan semuanya masih belum diproses. Terus persoalan untuk buat bikin sertifikat apa saja Pak Sekjen, terus kapan bisa terselesaikan, sekalian dijelaskan tentang masalah biayanya Pak Sekjen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Sekjen. Pertanyaan pertama dari Muhammad Harif Abbas, Jawa Tengah, praktek di Tangerang. Harus bagaimana kita bekerja supaya ke depannya supaya bisa tenang, tentrem, Ayam. monggo. Baik, terima kasih. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, khususnya anggota Perkumpulan Tukang Gigi Nasional yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama, pertanyaan disampaikan oleh Mas Abbas. Mas Abbas ini orang Kemburjo, berdomisili di Jawa Tengah, Purbalingga, tapi berpraktek di Kota Tangerang. Nah, memang ada beberapa daerah dan seringkali ada informasi-informasi bahwa terkait perizinan tukang gigi, sehingga ada banyak ketakutan atau perasaan cemas, deg-degan menjadi turna, alakoh keng beda beko tako, karena isu mengenai pekerjaan kita yang tidak aman dikerjakan itu memang sudah terjadi bahkan sejak tahun 2001, yaitu pertama kali saya diminta untuk menjadi sekjen. Jadi sampai semakin dulu pekun di sekjen. Pol sana 4 tahun. 2000 setong Dr. Kadisa ketua pembina Al-Mukarram Kiai Haji Raden Lutfi Ahmad masih duduk menjadi anggota parlemen DPR RI, menginformasikan kepada beberapa senior waktu itu yang biasa jadi menabi Kiai kadang ke tepak bedai Jakarta, tepak dinas biasana jangan cah senior tukang gigi kaditonya bis. Nah, pada kesempatannya bis kasa diinformasikan bahwa ada rencana muncul undang-undang praktik kedokteran yang isinya itu hampir sama dengan RUU KUHP nomor 276, bahwa ada pasal yang berbunyi setiap orang yang menjalankan pekerjaan menyerupai dokter atau dokter gigi ini diancam pidana, hukuman pidana selama 5 tahun atau denda 150 juta. Nah, mendengar ini Al-Mukarram berinisiatif untuk menginformasikan kepada senior-senior kita yang dulu memang sudah aktif di pekerjaan ini, tetapi tidak pernah tahu bahwa mengenai pekerjaan ini ternyata ada regulasi, ada peraturan, ada undang-undang mengenai pekerjaan tukang gigi. Nah, ketika diinformasikan seperti itu, akhirnya secara kompak teman-teman tukang gigi yang berpraktek di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi
ini akhirnya membuat agenda pertemuan yang pada pertemuan itu dihadiri oleh dua orang anggota legislatif, yaitu DPR RI. Nah, anggota parlemen inilah yang kemudian menginformasikan kepada seluruh tukang gigi yang hadir, yang waktu itu hadir sekitar 750 orang bertempat di aula komplek DPR RI. Jadi pada waktu itu disampaikan bahwa pekerjaan ini bisa dibilang sedang terancam. Tetapi mengenai ancaman terhadap pekerjaan tukang gigi sebenarnya sudah bertahun-tahun sebelumnya, bahkan berpuluh-puluh tahun sebelumnya itu memang pernah ada. Tetapi itu ternyata setelah diselidiki hasil dari upaya-upaya orang yang tidak bertanggung jawab menginformasikan bahwa tukang gigi nikah istilahnya mun gula sabton pada nakoen bede coba ning setong kenangan mun terobengan lah lebar kenangan kenikah karena harus elebetin dan tengempian gula toreh aja kata bah meleci mata gula. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi yang terkenal ramai waktu itu masih di era bapak saya, yaitu pada tahun 92. Yang bahkan informasi tersebut dimasukkan ke media cetak, yaitu koran. Kalau yang ada di Jakarta, daerah Jabodetabek itu tahu ada koran Pos Kota namanya. Nah, Pos Kota ini pakai anak-anak ini lebur karena beda gambar napa doyok. Jadi kejadian itu terus berulang sampai pada tahun 2001 saya hadir pada waktu itu dan saya masih mahasiswa, masih belum lulus karena saya lulus dari universitas itu tahun 2002. Nah, alhamdulillah dengan upaya tersebut karena Al-Mukarram bisa menghadirkan sekian banyak orang sehingga dapat atensi dari rekan-rekan beliau sesama anggota dewan pada waktu itu, sehingga sampai masa beliau aktif sebagai anggota dewan, undang-undang tersebut tidak berhasil disahkan karena ada yang melakukan penolakan. Nah, akibat dari munculnya undang-undang tersebut, akhirnya muncul Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871. Jadi selastare sobung perlawanan, selastare kiai tak aktif menjadi anggota dewan, kecolongan pihak tukang gigi karena informasi tidak lagi sampai, sehingga tiba-tiba peraturan Menteri Kesehatan tersebut muncul dan ini adalah peraturan yang paling mengerikan untuk pekerjaan tukang gigi. Jadi neka beni eko takoen agak dia sebelum mak keneka nyata bede. Nah, kesulitan kita dalam melakukan perlawanan, satu karena punya pengalaman seolah-olah bahwa itu tidak ada, itu terjadi sampai kiai iting-tuting ben kanca sesama tukang gigi dari Madura iting-tuting makanya kocok-kocok renjir aja pada dalam bakok nakoen paling kemarin ujung-ujungnya besar kantong. Jadi ada banyak dinamika, ada banyak persoalan setong ketika beliau sudah tidak aktif. Akhirnya kecolongan, muncul regulasi yang mengancam tukang gigi, yaitu undang-undang akhirnya yang tadinya bisa digagalkan untuk disahkan,
aneka akhir sah. Lalu berapa tahun kemudian pada tahun 2011 muncul peraturan Menteri Kesehatan sebagai perpanjangan dari adanya undang-undang praktek dokteran tersebut. Nah, di sini saya tidak ingin menjelaskan isi dari peraturan Menteri Kesehatan karena selain sudah sering saya menyampaikan tentang kewenangan, tentang surat izin segala macamnya, sekarang saya ingin menyampaikan tentang mungkin melengkapi dari apa yang sudah didhawuhkan oleh Al-Mukarram tadi, bahwa perjuangan ini harus selalu kita upayakan. Artinya perjuangan ini harus selalu kita dalam posisi waspada. Nah, belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya, alhamdulillah ketika peraturan Menteri Kesehatan 1871 sudah kita gagalkan melalui gugatan judicial review terhadap undang-undang yang menjadi cantolan peraturan menteri tersebut melalui Mahkamah Konstitusi, yang pada waktu itu alhamdulillah ketua majelisnya Bapak Mahfud MD, ini akhirnya kita berhasil untuk tetap bisa melakukan pekerjaan kita, karena ancamannya waktu itu kita benar-benar ditutup. Jadi tidak lagi bicara pembatasan kewenangan, tidak lagi bicara mengantongi surat izin dan lain-lain dan sebagainya. Tetapi sudah benar-benar kalau ada tukang gigi yang masih mengantongi surat izin, ya hanya berlaku sampai surat izin tersebut selesai. Dan setelah itu tidak boleh melakukan kerja-kerja lagi. Dan di situ akhirnya sajian kompak, teretanan tukang gigi sajian kompak, bahkan derina kompak atau saru apa derin tako, aneka tak paham ya. Aneka bengal majerena apapun per orang 3 juta sekalipun mau ya senekan. Tetapi alhamdulillah kita punya pembina yang tidak mencari kesempatan dalam kesempitan. Sehingga dalam upaya perjuangan advokasi melawan keberadaan regulasi yang mau menutup tukang gigi tadi, akhirnya dimenangkan oleh pihak tukang gigi pada tahun 2012. Nah, pada tahun 2012 ini muncul lagi regulasi, dan itu secara konstitusi itu adalah peraturan tertinggi sesubung nekiin boleh, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bahwa kalaupun ada undang-undang tentang praktek kedokteran itu tidak boleh ditujukan terhadap tukang gigi. Artinya undang-undang tersebut dinyatakan tidak berlaku untuk tukang gigi. Nah, kenapa seperti itu? Dan apa yang kemudian bisa kita lihat akhirnya ternyata di era-era berikutnya ada orang yang bekerja seperti dokter dan dokter gigi, bahkan menyerupai tukang gigi, aneka beda salon-salon. Atau tukang gigi merasa kurang keren namanya tukang gigi, iya pelang prakteknya jadi salon gigi. Sehingga dengan papan merek salon gigi tersebut, akhirnya salon-salon gigi yang biasa bermain di estetika, jadi keindahan salah satu keindahan wajah kita kan ternyata dari gigi. Menoreng dengkol neng pas tak bisa semenis memanis kan sedih kan. Nah, di situ cerdas dia akhirnya orang salon, pola pedeng beda salon gigi kata-kata. Lalu penjualan bahan juga semakin bebas. Yang tadinya kita harus datang, kalau di Jakarta itu kita harus datang ke Jatinegara, kita harus datang mon ke Kobra kita kok gitu. Karena aromasa mau belanja ke Kobra kan kudu dokter. Tapi bedeng iya tukang gigi yang secara tampilan necis,
seolah-olah memang dokter dan bengalan orang biasa mencegah kobra kan. Dan di situ ada kobra, ada global, ada banyak macam lah tempat perbelanjaan bahan. Aneka akhirnya pas sajen kempang ala kok tukang gigi. Lebih-lebih waktu itu pekerjaan behel aneka dirasa sangat seksi atau mungkin bisa dibilang panen raya atau tukang gigi, kira-kira seperti itu. Nah, salon-salon gigi akhirnya menduplikasi itu, nerong pekerjaan itu dan merasa tidak ada permasalahan dengan pekerjaan tersebut. Nah, mungkin itu yang harus ditindaklanjuti oleh kita sebagai organisasi untuk memberikan edukasi benih kau nakoen, karena mon kau nakoen apa bidana berdibik ketika kau taken orang sebenih tukang gigi. Jadi pada nyari rezeki, pada nyari kasab, tetapi tentang edukasi yang sifatnya mendidik itu rasanya perlu kita sampaikan kepada teman-teman. Saya alakoh gigih padahal salon, kan seperti itu. Karena apa? Akibatnya siapapun yang melakukan kerja-kerja menyerupai dokter atau dokter gigi, yang kena batunya tetap tukang gigi, karena mereka dianggap tukang gigi. Nah, di situ kita punya kepentingan juga akhirnya untuk melakukan sosialisasi atau edukasi yang sifatnya mendidik seperti itu. Nah, berjalannya waktu akhirnya tahun 2019 bermodalkan pengalaman advokasi terhadap tukang gigi tahun 2011 sebelumnya, jadi gula pun dikenalan yang sebenarnya kenal Abid karena memang temen kuliah dulunya. Jadi setelah masuk ke DPR, ke gedung DPR, ternyata tergula apaki kanca-kanca kuliah kasa bedening PAN, bedening PKB, bedening Gerindra, bedening P3, bedening PDI, hampir di Nasdem, hampir di semua partai itu ada teman saya. Sehingga ketika permasalahan mengenai tukang gigi, saya bisa berpesan membeda permasalahan pengesahan program legislasi. Jadi program legislasi ini kan ada tahun-tahun di DPR kasa beda undang-undang anyar yang disiapkan untuk disahkan. Jadi kasa istilahnya prolegnas. Jadi fase kemarin prolegnas itu di tahun 2020 sampai 2024. Tetapi ternyata akhirnya disahkan pada tahun 2022 dan alhamdulillah melalui perlawanan PTGN dengan merilis berita ke media-media atas berita juga dari teman-teman wartawan yang ada di DPR RI. Saya kabar gula waktu itu cak beda rancangan undang-undang yang itu cuakin untuk tukang gigi. Yang ini lebih berbahaya daripada undang-undang praktik kedokteran tahun 2009 sebelumnya. Jadi langsung kita atas nama organisasi melakukan penolakan, bahkan mengancam turun ke jalan demo seperti yang sebelumnya kita pernah lakukan untuk menentang munculnya rancangan undang-undang tersebut. Dan beberapa waktu kemudian Al-Mukarram nelpon dan gula mirem cek bedah RUU tersebut, lalu mempertanyakan apa yang sudah kamu lakukan, Faisal? Saya jawab, saya sudah merilis berita penolakan terhadap isu tersebut. Tak cukup kalau hanya
melakukan perlawanan melalui rilis berita ke media. Insya Allah media yang meliput waktu itu sampai sekitar 30 media lah. Dan itu ternyata masih belum cukup. Dan ini juga harus disampaikan kepada seluruh tukang gigi agar bisa melakukan perlawanan secara bersama-sama. Dan itu yang saya sampaikan sejak beberapa tahun yang lalu. Mungkin yang bisa diabadikan ya rilisan berita di media tahun 2019 tadi. Jadi sampai bisa cross check di situ atau di grup WA sudah saya berikan contohnya seperti itu. Alhamdulillah di 2022 ternyata nomor 276 RUU KUHP mengenai tukang gigi nikah dihapus. Adapun isi saya tanyakin Mas Abbas kele esena hipadah ben tawan kasa praktik kedokteran, undang-undang praktik kedokteran. Cuma bedanya ini menjadi kitab undang-undang hukum pidana. Jadi bedening polisi pakai apa nih kan? Artinya kita bisa langsung berhadapan-hadapan dengan polisi. Yang sebelumnya polisi itu berhadapan-hadapan dengan kita kalau kita melakukan malpraktek dalam pekerjaan atau karena ada laporan dari pihak yang tidak senang dengan pekerjaan kita, yang kita semua tahulah siapa yang tidak senang kepada kita. Nah, apa isi pasal yang dihapus? Nah, berikut isi pasal-pasal yang dihapus dari RKUHP. 1. Pasal 276 tentang dokter gigi dan tukang gigi tanpa izin. Nah, ayat 1 yang dihapus dari RKUHP adalah setiap dokter atau dokter gigi yang melaksanakan pekerjaannya tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Kategori 4 ini kan menetengku sekitar 300 jutaan. Lalu ayat kedua, jadi kiburun ayat 1 nikah kepada dokter gigi yang tidak berizin. Apa bedagi yang dokter gigi mungkin yang tidak berizin dan berpraktek. Nah, ayat 2 yang dihapus dari RUU KUHP adalah setiap orang yang menjalankan pekerjaan menyerupai dokter atau dokter gigi sebagai mata pencaharian baik khusus maupun sambilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Nah, kategori 5 ini kan 500 juta. Jadi undang-undang praktek kedokteran yang tahun 2009 itu 150 juta. Denda pidana penjaranya sama 5 juta. Nah, alhamdulillah di sini kita sekarang sedang merayakan kemenangan kita. Jadi tasyakuran, biasa tasyakuran makan-makan kemarin kan sini kan. Nah, alhamdulillah pada tahun ini kita dapat kabar gembira lagi. Setelah dulu tahun 2012 kita dapat kabar gembira bahwa kita menang gugatan kita di Mahkamah Konstitusi, dan saat ini upaya politik kita melalui channel atau jaringan kita di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sebenarnya DPR RI, aneka alhamdulillah bisa menghapus rencana dari undang-undang tersebut. Lalu pertanyaan yang kedua tadi dari Haji Farhan dari Tanggul Jalan Sawu, sekaligus dengan pertanyaan dari Banyuwangi, kira-kira samalah pertanyaannya. Karena mungkin baru tahu buru mireng sebedah sertifikat keanggotaan yang bisa dimiliki sejak saat ini oleh setiap anggota PTGN. Bagaimana caranya? Nah, mungkin aktif tidaknya kita mengikuti informasi melalui media sosial, yaitu grup WA, sehingga memang harus kita sampaikan secara langsung melalui forum ini bahwa
sekali lagi harus saya ulang, sertifikat nikah benih akadiyah yang sebelum-sebelumnya. Jadi bukan seperti yang sebelum-sebelumnya. Bahwa dulu kita punya memori, punya ingatan, bahkan saya menyampaikan sejak 92 orang yang bekerja sebagai tukang gigi itu kerap kali, sering kali ditakut-takuti sehingga dengan keadaan ketakutan tadi akhirnya orang yang menakut-nakuti tersebut bisa menjual jimatnya. Nah, jimatnya biasanya berbentuk sertifikat. Nah, sertifikat ini bagi mereka yang mencari kesempatan dalam kesempitan itu nyata-nyata saya tolak, karena saya memahami bahwa sejatinya kita melakukan pekerjaan ini tidak membutuhkan sertifikat tersebut. Tetapi yang senada dengan saya rupanya juga banyak yang tidak sama, karena ada kebutuhan lain mungkin secara marketing. Jadi kalau di tembok tempat praktek kita itu ada sertifikat, dipigora dengan bagus, dikemas dengan bagus, akhirnya di situ mungkin seolah-olah wah kalau ada ininya kayaknya ini lebih profesional atau apa. Artinya tentang sugesti, menyampaikan bahwa jasa kita itu kemudian diterima oleh konsumen kita atau pasien kita itu lebih meyakinkan. Nah, itu akhirnya bisa memperbaiki kerja-kerja pada pembuatan gigi dan pemasangan gigi tiruannya, kan seperti itu. Akhirnya terus gelombang itu disampaikan sampai akhirnya pada tahun 2023 ini berbarengan dengan upaya-upaya mencari pendanaan terhadap kas organisasi PTGN. Akhirnya kita setelah mengeluarkan kartu tanda keanggotaan, juga akhirnya mengeluarkan sertifikat keanggotaan. Yang di dalam sertifikat keanggotaan ini formatnya juga lebih luas ketimbang dengan format yang ada di kartu tanda anggota. Jadi kalau kartu tanda anggota waktu itu hanya menyebut nama dan nomor anggotanya, di sertifikat keanggotaan ini selain mendapatkan nama keanggotaan dan nomor keanggotaan dan nomor anggota, di sertifikat ini juga dicantumkan kalimat untuk seperti yang ditanya tadi oleh Mas Abbas, bagaimana untuk bisa kerja lebih adem, ayem, tentrem, nyaman. Nah, di sini kami narasikan seperti ini, bahwa nomor anggota sekian, nomor sertifikat sekian Perkumpulan Tukang Gigi Nasional dengan ini menerangkan bahwa Muhammad Roji telah terdaftar dalam keanggotaan Perkumpulan Tukang Gigi Nasional. Untuk itu telah mendapat rekomendasi dalam menjalankan profesi tukang gigi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang pembinaan, pengawasan dan perizinan pekerjaan tukang gigi. Jadi isi Permenkes kita masukkan ke dalam sertifikat tersebut. Jadi ketika ini dipertanyakan, serahkan semua kepada Dewan Pengurus Pusat.
Artinya ketika ini dianggap melanggar hukum, silahkan gugat ini. Kami siap untuk melawan gugatannya, kan seperti itu. Lalu ketika kita mendapatkan intimidasi, bahkan kriminalisasi dalam melakukan pekerjaan kita dengan sertifikat ini, Dewan Pengurus Pusat menyatakan siap memberikan advokasi bantuan hukum terhadap seluruh anggota dimanapun berada. Yang dalam kerja-kerja itu sehingga dibutuhkan tentang bagaimana kas yang biasanya dimintakan dari iuran wajib anggota yang sampai saat ini ternyata masih maksimal 30% kata informasi dari bendahara yang masuk ke kas. Nah, di situ DPP juga mengupayakan selain menyerah terhadap permintaan-permintaan mengenai sertifikat, juga sertifikat ini bisa dijadikan alat untuk bisa mengisi saldo kas yang ada di Bendahara Pusat DPP PTGN. Yang mengenai transparansi terhadap jumlah pemasukan dan pengeluarannya itu selalu disampaikan secara berkala, sehingga alhamdulillah sampai saat ini akhirnya bahkan saya berharap ketika ada permasalahan yang sifatnya insidental, romo-romo permasalahan seperti tahun 2019 kemarin tiba-tiba muncul RUU KUHP, saya dipanggil lalu ditugaskan berangkat ke Jakarta dan lagi-lagi Al-Mukarram pembina kita sinyangoin saya. Aneka jangan sampai terulang lagi, sehingga kita harus secara keorganisasian benar-benar mandiri. Jadi mempasan beda permasalahan di belakang hari nanti, lalu saya harus berangkat lagi ke Jakarta atas perintah beliau, jangan dari beliau lagi saya kudu ngamplop apa beda besen nah kebiasaan nah. Karena dulu juga sudah 2 kali saya diperintah seperti itu, dan 2 kali ditanya kas saldo PTGN tidak ada karena memang belum ditarik iuran wajib. Jadi dengan berat hati juga akhirnya sejak tahun sana Pak, iuran wajib akhirnya ditarik ke seluruh anggota. Nah 2022, berarti 2019 dulu ada pertanyaan, dok mau pesen PTGN, tak kemandi pesen PTGN. Bahkan ketua umum nikah, bersyukur saya punya ketua umum seperti beliau. Aneka membeda pelaksanaan bahkan halal bihalal seperti ini 2 kali, beliau nalangin terus sampai akhirnya kita harus nyerah utang. Dan tahun ini insya Allah kita mungkin bisa sudah bayar hutang-hutang, karena utang ke Pak Ketum ada bendahara apa sekretaris DPW Medan Sumatera Utara dia tangki ya kan dong DPP gitu. Nah kayak cuma tak teman lagi orang-orang baik saja kan itu. Alhamdulillah, semoga dengan perjuangannya atas perjuangan beliau-beliau yang mau berjuang berjihad dengan jiwa raganya bahkan hartanya, aneka mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun bagaimana cara untuk mendapatkan sertifikat ini secara internal di kepengurusan juga akhirnya dengan meluncurkan ini, aneka istilah launching hari ini untuk pertama kali. Yang ini mulanya itu dari perorangan, lalu menular kepada perorangan-perorangan yang lain sampai akhirnya dimunculkan sertifikat. Nah, deki secara keseluruhan esok aja ikut stok kemarin ini Rabu, karena memang percetakan tutup.
Nah, aneka akhirnya beberapa anggota seperti dari Banyuwangi bertanya, lalu dari Haji Farhan dari Tanggul juga bertanya, bagaimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkan sertifikat ini yaitu menyerahkan pas foto, lalu nama dan juga nomor induk anggota yang ada di KTA sebelumnya. Kalau belum punya KTA berarti belum bisa untuk memiliki sertifikat keanggotaan. Karena ada nomor seri di atas ini, itu adalah nomor induk anggota. Nah, beda juga teron dia sertifikat tapi tak mengirim foto, sehingga akhirnya diambilkan dari foto KTA-nya seperti itu. Jadi kita buat simple, kita tidak buat ini rumit, kita proses pembuatannya. Dan mengenai biaya, ini untuk sertifikat keanggotaan aneka 200.000 per orang. Nah, aneka saya bekali masuk akhirnya juga deh setelah apa produksi, setting segala macamnya, jadi sisanya masuk ke kas saldo kasnya DPP, Dewan Pengurus Pusat PTGN. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, menjawab dari 3 rekan yang bertanya. Mungkin bisa saja ini kita lanjut dengan sesi berikutnya. Jadi kita buka sesi kedua. Kalau masih ada penanya yang mau bertanya mengenai pekerjaan tukang gigi atau apapun yang ingin disampaikan, pola taatanya tapi berenang-onang yang ingin disampaikan tentang kepengurusan atau tentang kepanitiaan atau apapun terkait pekerjaan kita sebagai tukang gigi. Nah, monggo saya persilahkan. Ngereng nih baru saya tanya. Menapi yang tidak boleh agabay jurusan pelajar juga ada. Untuk sementara pemohon sertifikat, pemesan sertifikat banyak saya melalui jalur dan government. Tapi untuk pemohon KTA, karena kan daftar kan bilang ke wakil sekjen, soalnya mau pas langsung ke backup sekjen nah, jen boteo pun pas nggak pun bote dan belum bote gitu ya. Bisa tanya. Kayak mau tanya bisa. Pas nikah perlu saya informasikan bahwa ini ada sebagian KTA yang sudah selesai, nanti akan dibagi terakhir. Ngereng, ini baru saya tanya ke tim masalah kas, masalah apa yang sebarang bisa diutarakin, soalnya kan mumpung pada kesempatan. Ngereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya masalah apa gitu? Sertifikat ini. Menabi ampun agak duin kartu PTGN kelanjutannya bagaimana ini? Karena tidak punya sertifikat, cuman kartu anggota ada. Tadi yang dibutuhkan apa itu? KTA-nya. Nah, sedangkan sekarang karena sudah tahu jalannya membutuhkan sertifikat, apa diserahkan kartu PTGN ini? Hutan Pak Ci, jadi semua data KTA itu database-nya ada di saya, karena yang nyeting semua itu ada di perangkat yang memang dimiliki oleh PTGN. Jadi PTGN memiliki database tentang seluruh anggota di seluruh Indonesia. Nah, hanya tinggal menyampaikan minatnya sekaligus membayar biayanya.
Jadi deki sompama Pak Ciparhan tero ageduna sertifikat kare Madepak teron dia sertifikat lalu bayar 200.000 mon foto sebedening KTA kini katero itu ya silakan mengirim foto terbarunya mungkin atau masih mau tetap mau pakai foto yang ada di KTA di yang sampean pegang itu bisa kita buat dari situ seperti itu. Artinya dengan memiliki kartu saya teguh kenikah biar ampun langsung bisa kedua nikah. Menabi belum punya itu harus punya itu dulu. Artinya harus terdaftar dulu secara keanggotaan dengan ditandai memiliki nomor induk anggota. Seperti itu Pak Haji Farhan. Oke, terima kasih. Sekedar nambahin sertifikat kayak itu tak wajib seperti anggota tak wajib bukan kun melayani permintaan nalayakan buto soalnya kan khususnya bagi yang pekerjaannya masih belum mungkin ki ajolon pun metapur kan repot masa pas sertifikat sabdo lebih plat dia kan punten atau bahwa mas Anggi yang sertifikat kan punten nalayakan berpertanyaan cukup KTA ampun cukup jadi sertifikat itu keperluannya cuma secara marketing sabdo dengan tempo malah lebih meyakinkan soalnya kan pasien orang-orang yang datang pesan gigi itu macam-macam bermacam-macam ada yang kalau sudah ada sertifikat ada kalau langsung kayak kita beri rega tinggi pas belum mau tidak sertifikat pas nomor mudah kan sekali tadi jadi pengalaman benar kalau di TV pokoknya tambah sahabat sertifikat pas pada orang-orang pasien saya berpengalaman pegawai negeri ternyata ada perkumpulannya iya ada apa ini ya ini responnya lebih positif lebih positif cuman itu tidak wajib soalnya kan nelayan macam-macam terang gigi bade saya kencangnya tungingan jadi bisa disampaikan secara langsung kayak kontak teman mau sengkan saya bentak sama sertifikat kan mau ngebelenya angkori orang PTGN kan sedekah ya mungkin sama dekah ya ini sekali tambah dulu nyereng selain Bani itu yang kita lebih membutuhkan nalayan membutuhkan yang saya langsung daftar kemarin di akhir acara saya mesena langsung daftar pas melalui nomor telepon ke depan apa persyaratan bisa kirim melalui WA Skype bisa pas perlu diinformasikan lagi cek sertifikat KNTO yang ada bisa langsung sampai miliki cuman nanti akan diganti dengan yang lebih bagus kan gitu Pak Sekjen jadi Sekjen ada pemikiran ada pertimbangan setelah keluar kok kurang bagus ternyata beliau formatnya dirubah jadi sekalipun yang sudah ada bisa dipakai nanti seumpamanya ada sertifikat baru akan menyusul gitu. Nah itu saja makanya tidak semua diselesaikan hari ini ya pembagian sertifikat karena memang rencana kemarin ada di sesi pembagian sertifikat untuk pemesan gelombang pertama dan gelombang kedua karena kan tahun 2 kali pemesanan dan menilaikan pesan sertifikat itu orang setong pesan tak bisa langsung cetak harus nunggu sampai sekian puluh orang baru dicetak bisa diterima oleh percetakan maka dari itu diberi Kento pun 2 kali pemesanan sertifikat rencana mau dibagi baik secara langsung atau secara simbolis hari mangken cuman nikah dari Pak Sekjen karena ada rencana lain formatnya kurang tepat jadi mungkin nanti akan nyusul nih dikirim secara langsung nih udah kemarin setong si anyar alhamdulillah moga cepat datang sehingga bisa langsung didistribusikan langsung sama aja boleh lagi ini kan kedua distribusi
Iki ngereng kali karena iki beda pertanyaan. Beda. Sampai sana bulan mau selesai. Nalai karena semesan are mangken orang 40 langsung. Insya Allah dalam seminggu apa yang saya lihat bisa selesai. Mau langsung banyak bisa cepat. Elong bolong dulu, elong banyak langsung dicetak. Oh. Sami malahan menabi KTA mento iki seorang nak dan segala pemesan KTA pola lambat soal sekait to KTA mento diedit nang Jember formatnya diedit sampai foto-foto diedit mas sekait to kirim ke Jakarta kirim ke Jakarta ini kan ada tompoan juga mumpun banyak cetak di Jakarta kirim secara manual ke Jember maksudnya kirim nyepang pos kan gitu baru diedar. Pas neka kerjasama dengan Bank BRI. Nah, ketika bulan di relasi kancah dimin di Jakarta, aneka ale kelas dan gula di BRI yang kemudian kartunya ini adalah kartu berisi. Tapi EGB jadi kartu PTGN. Jadi kartu ini bisa menyimpan uang sampai 2 juta. Kebaik etol, jadi ambian bisa nabung atau nyabek nih kartu nikah sampai maksimal 2 juta. Namun pon beda obeng nih kartu nikah. Mau kan ya? Oh gini ya. Mon pon beda ambian entar kain do Maret ablece enga Cisehol ini kan bisa. Cisehol nih kata man pon napa testimoni. Lalu perjalanan pulang dari Medan ke Jember, karena masuk tol, hingga ke PTGN, sini kan? Karena sudah disimpan uang di dalam kartu anggota Kadito, seperti itu. Jadi Bang Abid memang untuk nikah harus nunggu banyak. Oh jadi ini bisa ya? Selama saya isi sama di kartu anggota ini ya, mau pergi ke Jakarta. Bisa di Indomaret misalnya. Bisa. Misalnya 500 ke atas lah kampanye. 2 juta maksimal. Ya udah 2 juta lah. Oh jadi bisa ya. Bisa. Oh bisa diisi. Bisa. Oh 2 juta. Kayaknya siapa punya di sini. Kalau ini ada enak. Monggo yang lain kalau masih ada pertanyaan. Kesini. Nun sewu. Halo. Oke. Mas. Gimana kok? Nah, masalah keuangan mesen sertifikat apa cara langsung uang ini diserahkan apa tunggu? Sumpama diserahkan sekarang bisa apa enggak? Kan saya udah pesan. Bisa langsung. Bisa. Nah, bagus sih. Nah, Keng detin ada ki tak bisa langsung hari ini jadi. ya tunggulah. Tunggu. Oh, ini. Mau mesen bisa Israki abang pakai ini. Bisa. Bagus. Bagi lebih natan apa bisa? Nyaman tak repot. Belajar yang saya sebut bang. Bener udah ada selain ada yang 2 bukti kan? Kan persoalan jarang lebih. Dan perlu kami sampaikan juga kegiatan tahun ini 100% diambil dari dana 90% ya bisa dianggap 100% diambil dari dana sisa kegiatan Rakernas tahun kemarin. Jadi karena nikah lagi belum ketahui nggak bisa kenapa seumpama beli lebih nanti sisa yang tahun kemarin akan dimasukkan lagi ke kas DPP PTGN. Cuman nalaikan ada kekurangan mungkin
ini kan nanti akan diambil dari dana iuran bulanan. Menuntuk tahun-tahun sebelum kan setiap sebelum ada acara, sebelum acara nikah narik amal, narik amal, minta sumbangan dari para donatur. Cuman untuk tahun makin alhamdulillah setelah dimusyawarahkan tahun kemarin mengenai iuran wajib PTGN, ampun berjalan sekalipun masih di bawah 40%, masih berjalan di bawah 40%. Cuman alhamdulillah sudah bisa membackup atau mencukupi kegiatan kita untuk di tahun ini. Dan mudah-mudahan ke depan terus maju, terus semangat untuk selalu aktif memberikan dana sumbangan. Maksud ini dana sumbangan, dana iuran. Karena penikah untuk keperluan betul kula kebi. Insya Allah akan tepat sasaran. Dan masalah keluar masuk lubang itu kan bisa disaksikan dengan grup WA. Jadi alhamdulillah nilai karena beda penapa langsung misalnya beda kurang sak nengi beker dan menjadi besar ya langsung tegur besar ini maan ayo boleh apaan mak resiwan ani kebutuhan musyawarah karena di nikah tanggung jawab kita bersama untuk selalu saling memantau sebenarnya. Karena nyaman organisasi ini saya punya orang macam-macam. Nyereng nilai kena coba saya tanya selain kenapa? Penabian KDA. Kenapa? Kartu KTA kento kirim foto KTP atau foto nyimpang HP. Pas foto setengah badan nyimpang HP juga langsung foto. Masalah ukurnya deki saya ngedit scan. Pas KTP pada foto. Benih pengirim mau KTP, foto kirim kah? Kisumpa mana kita semakin langsung kirim langsung foto itu sami. Pas foto setengah badan mari saya itu biaya 200. Keng saya deki menilaikan mesin KTA dekian. Soalnya kan langsung mereka latar belakang saya pas terus gila mereng debun dari kiai dari Sokona gitu masalah karena bersebab mudi hadir tadi yakni melestarikan mempertahankan tradisi kang gigi yang sifatnya turun-temurun. Insya Allah kaentoh akan lebih kuat soalnya menilaikan tidak dengan turun-temurun untuk menyandang jadi tukang gigi berarti harus melalui proses belajar nilai padehoin misalkan harus melalui seminar harus melalui deklat baru tempon melalui nikah seperti organisasi-organisasi yang lain oleh sertifikat oleh sertifikat baru diakui tukang gigi kan sebenarnya mun pas tak oleh berarti tak diakui sebagai tukang gigi tapi yang mun sifatnya turun-temurun yang diakui oleh PTGN senajan pun tadi sertifikat tadi KTA ini tetap diakui sebagai tukang gigi. KTA ini fungsinya cuman pengakuan PTGN bahwa orang tersebut adalah anggota PTGN. Soalnya kan semenikah maka dari ento ki perlu berorganisasi kan tujuan dengan ento. Nalai karena beda pak napahan bisa yo kroyo kan semenikah. Pada bernyarwan tengah kuning setok beda sengat kayak ketawa kayak mon banyak tengah bulan bu menaguruan regis ya kan semenikah. Lagi kayak tujuan nah betul kalau tibi anak seren. Kenapa Pak Yai tadi nyaman mengulang-ulang masalah mempertahankan tradisi turun-temurun bahkan yang dimasukkan ke pemerintah sebut waktu ke Dinkes ini turun-temurun nih keseh
dijadikan suatu pegangan. Sementara makin nikah banyak orang-orang praktek gigi beni turun temurun ingat salon oleh belajar niano nang YouTube atau nyoba-nyoba lekasa wajar nelayan tidak diakui sebagai tukang gigi karena prosesnya tidak melalui turun temurun. Mau turun temurun kan itu dari sepo ke potran ke potong dengan semenikah atau ya setretan ayo laku desa laku gigi teka kita uning pun tukang gigi kasa kita uning laku gigi ponanya mah tukang gigi bekerja pun Pak Sekjen Dimi ki makanya dari entoh ki menikah makana ki tradisi turun temurun entoh dijadikan suatu pegangan bagi kita semua sehingga kita untuk menjadikan anggota terhadap untuk menjadikan anggota PTGN syaratnya itu memang betul-betul tukang gigi kan sekentok monenga salon ki beni tak turun temurun kan juga jadi biarkan mereka berjalan di jalan mereka gitu. Pas nomor 2 cek pon kiai gila ada napa fungsinya pertemuan sewaktu ingat tahlilan anggota tukang gigi aresan pas lebih-lebih nggak nikah kan unggunya hiburan kaulah sarang panjenengan sudah jaga entok mun teman play telas sana kita semangken abin di sana orang bertahun-tahun baru 1 tahun baru 1 tahun tak pleman lebak entok pas ki andi urusan tukang gigi unggunya kan alhamdulillah kita sehadir kan termasuk orang-orang militan saja di PTGN alhamdulillah orang-orang yang betul-betul semangat di PTGN kan sekentok montak sekentok tak datang soalnya semakin nih kak baru serioni baru setar pokoknya punya program soalnya kenapa ini dimaklumi karena abin itisan orang Sleman antara telas antara keluarga tapi yang nikah kita semua alhamdulillah bisa hadir bisa lompoling tujunah iki entok silaturahim sesami anggota PTGN sesama tukang gigi kan iki le nikah insyaallah raja hikmah ben insyaallah orang ahli silaturahim entok murah rezeki lanjang umur ben tengah hajat niatahkan sekentok dan hajat kita semua yaitu tujuannya melestarikan tradisi tukang gigi yang sifatnya turun temurun kan sekentok jadi kalau berbeda hal ketika itu pertemuan tiap tahun tidak menutup kemungkinan kedepannya akan terus insya Allah akan lebih kuat mengenai PTGN kita insya Allah karena fungsinya organisasi khususnya PTGN itu memantau kebijakan pemerintah soalnya ganti rezim ganti anggota dewan kebijakannya pun pasti akan berubah karena orang lain saya memimpin mohon pas saya duduk dengan anggota dewan itu kebanyakan orang-orang dari segi apa nyaman biasanya seperti menteri nikah rata-rata atau saya masuk ke parlemen nikah banyak dari orang perawat gigi dari dokter gigi sementara kita lalai tukang gigi belum ya mereka salah makanya dari kantor fungsi dari organisasi bener untuk sementara yang belum moya terjunahkan senikah seakan-akan meremehkan tapi sebenarnya kantor mungkin sangat besar faedahnya sangat besar manfaatnya lebih-lebih dari dari nyaman oleh ahli silaturahim kata Allah Ta'ala langsung mungkin saya afriin pahala kan segitu pahala kan itu tergantung dari niat ba'aban mun ba'aban karena terjun lagi untuk terus mengokohkan persatuan tukang gigi untuk mencapai cita-citanya yakni melestarikan tradisi tukang gigi yakni yang sifatnya turun-temurun insya Allah kabul kan segitu jadi tak usah salah niat sampai salah niat maka dari itu ki segitu penyampaian mereka pola sebelum saya tanya mulai gila jadi YSN mulai tak sepeh kan segitu coba ada yang ada pertanyaan ngereng malah peleman dari itu namanya saya kena konek bisa tersalurkan kan segitu ngereng nah menambahkan karena mungkin
penanya juga sudah tidak ada. Nah, aneka bedah usulan dari panitia pelaksana yang hari ini itu berasal dari DPW dan DPC yang ada di Kalimantan Timur. Itu adalah permintaan dari DPP, padahal ini adalah agendanya DPP, agenda wajib tahunan yang digelar oleh Dewan Pengurus Pusat. Bahwa Dewan Pengurus Pusat sudah sekian kali bahkan menjadi panitia pelaksananya. Nah, untuk tahun ini kita perkenalkan kepanitiaan panitia pelaksana agenda hari ini itu dari Kalimantan Timur, dan kami Dewan Pengurus Pusat juga ingin ini estafet bergantian. Jadi tahun depan yang siap untuk mendapatkan edukasi tentang pelaksanaan agenda dalam organisasi keorganisasian setelah Kalimantan Timur, wilayah mana yang kemudian siap untuk menggelar acara ini. Nah, ini kita buka. Apakah dari Tangerang siap untuk menjadi kepanitiaan pelaksanaan tahun depan, atau mungkin dari Banyuwangi atau dari Medan, Sumatera Utara, untuk kemudian bisa mempunyai pengalaman dalam berorganisasi. Jadi tentang plus minusnya dalam pelaksanaan ini bisa merasakan langsung. Jadi seumpama bisa melayani itu adalah sebuah kepuasan, mendapatkan intimidasi karena harus mensukseskan acara ini itu juga tantangan, kan seperti itu. Monggo dari DPC mana yang siap untuk tahun depan? Kalau enggak, nanti kami yang tetap menunjuk lagi. Tangerang. Jadi ini penawaran. Mau ditunjuk tetap kudu siap lagi, Bol. Polanya Tangerang ada paling kompak kan. Pas lokasinya sebenarnya berdomisili di Temporan, Sepak kan. Bagaimana Mas Sekjen? Tangerang. Untuk teman-teman Banyuwangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman Banyuwangi dimohon untuk duduk di depan. Banyuwangi. Berarti Banyuwangi siap. Alhamdulillah. Monggo Banyuwangi duduk. Banyuwangi. Perwakilan Banyuwangi. Perwakilan Banyuwangi. Masuk Banyuwangi. Pak Sapari, monggo. Masih ada yang kurang mau ditunggu.